Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait 7 penyebab sering sariawan. Salah satunya stres ya. Jadi sobat sekalian ya, sariawan itu memang penyakit yang kecil ya, tetapi sakitnya itu bukan main ya, karena berkaitan dengan nikmat enggaknya makan kalau sudah kena sariawan gitu ya. Makanya kita akan bahas yang paling banyak apa saja ya yang penyebab sariawan ya. Yang salah satunya yang jelas adalah stres ya. Maka hindarilah stres ya. Sebelum mulai jangan lupa ya, kalau ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan ya, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia Shopee. Ada madu hutan ya Sumbawa, Kalimantan, madu hutan Riau ya, Flores dan lain sebagainya. Juga ada madu nektar multiflora ya, Kaliandra ya. Jadi banyak sekali macamnya, manfaatnya luar biasa. Jadi berbeda dengan madu biasa ya. Untuk videonya tentang perbedaan madu hutan dan madu biasa bisa cek perbedaan gitu ya di channel ini ya, di video sebelumnya. Baik sobat sekalian ya, 7 penyebab sariawan, salah satunya stres, sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, CNN Indonesia. Sariawan merupakan masalah peradangan pada mulut yang umum terjadi. Kondisi ini sebenarnya dapat sembuh dalam beberapa hari dengan sendirinya. Meski sepele, tetapi jika sariawan sering terjadi, tentu Anda harus mencari tahu penyebabnya. Pasalnya, bisa jadi penyebab sering sariawan berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tak sengaja kerap Anda lakukan ya. Merujuk Mayo Clinic, sariawan adalah luka atau peradangan yang muncul di area bagian dalam mulut, bagian tengah. Sariawan biasanya berwarna keputihan atau kekuningan, sedangkan tepiannya berwarna kemerahan ya. Jadi saya juga masih ingat ya, salah satu manfaat dari madu adalah antibakteri ya, dan juga anti inflamasi ya. Jadi madu ini ya, yang saya ada di depan ini ya, saya kebetulan ingat ya, itu bisa mengobati luka. Jadi bisa dioleskan kepada luka agar cepat kering ya. Termasuk juga untuk sariawan ya, bisa dioleskan pun juga bisa dikonsumsi ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Rasa sakit yang terjadi pada sariawan cukup mengganggu karena dapat mengakibatkan sulit makan dan berbicara ya. Dan memang nggak enak kalau kena sariawan itu ya. Hingga saat ini penyebab sariawan memang belum diketahui dengan pasti, namun banyak faktor yang memicu munculnya sariawan. Faktor pemicu tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut sejumlah penyebab sering sariawan dihimpun dari berbagai sumber. 1. Menyikat gigi terlalu keras ya. Jadi harus hati-hati ketika menyikat gigi. Melansir Everyday Health ya, menyikat gigi terlalu keras dapat menyebabkan gusi dan jaringan luka tergores dan berdarah. Gesekan dan benturan keras yang mengenai area mulut sangat mungkin menyebabkan luka dan terjadilah sariawan. Untuk menyiasatinya, ubah kebiasaan menyikat gigi terlalu kencang jadi lebih pelan. Menyikat gigi dengan lembut dan perlahan dapat membuat Anda terhindar dari risiko sariawan. 2. Pasta gigi mengandung SLS. Pasta gigi yang mengandung sodium lauryl sulfate atau SLS juga dapat memicu sariawan. Merujuk pada laman YBrush, zat SLS dalam pasta gigi tersebut dapat mengikis lapisan mulut. SLS sendiri merupakan jenis deterjen berbusa yang dapat membuat iritasi pada area mulut jika tergores oleh sikat gigi yang terdapat pasta gigi SLS. Untuk mengatasinya, pilihlah pasta gigi yang bebas dari SLS sehingga mengurangi risiko munculnya sariawan. 3. Penggunaan kawat gigi ya. Jadi penggunaan kawat gigi juga berpengaruh ya sobat sekalian ya. Penggunaan behel atau kawat gigi juga dapat meningkatkan risiko munculnya sariawan pada gusi maupun bibir. Biasanya sariawan muncul di minggu awal pemakaian atau setelah kawat gigi dikencangkan. Gesekan antara kawat dengan gigi dalam pipi, gusi, lidah, dan bibir inilah yang menyebabkan luka sariawan. Selain penggunaan behel dan kondisi lainnya seperti pemasangan gigi palsu juga dapat menjadi pemicu lantaran menyebabkan mulut kering sehingga meningkatkan risiko sariawan. 4. Stres. Ya, ini yang jadi penyebabnya yang juga harus kita hindari, stres ya, karena
sebenarnya bukan hanya sariawan saja ya. Kalau kita pikiran sudah stres, penyakit-penyakit lama yang sudah menumpuk itu bisa juga kambuh ya. 4. Stres. Melansir laman WebMD, penyebab sering sariawan berikutnya adalah stres, baik itu berupa stres fisik atau emosional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering menderita sariawan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang jarang sariawan. 5. Perubahan hormon. Banyak wanita mengalami sariawan berulang ketika sebelum, saat, dan setelah menstruasi. Hal itu karena siklus menstruasi dapat memicu sariawan dengan menciptakan perubahan kadar hormon sehingga mendorong pertumbuhan berlebih dari kandida, yakni jamur yang menyebabkan sariawan. 6. Ya, kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti zat besi, asam folat, zinc, dan vitamin B1, B2, B6, dan B12 juga dapat menimbulkan sariawan. Asupan yang tidak mencukupi atau tidak terdapat masalah penyerapan nutrisi menjadi penyebab mengapa Anda sering sariawan. Ya, jadi nutrisi dari segi vitamin ya sobat sekalian ya, jangan dilewatkan seperti vitamin B1, B2, B6, B12, zat besi, asam folat, zinc, dan lain sebagainya. Jadi ini juga kekurangan nutrisi, dan saya rekomendasikan juga itu mayoritas ada ya di madu hutan ya. Jadi udah jangan lewatkan madu hutan untuk stok di rumah supaya kita tetap terjaga kesehatan imunitas tubuh, termasuk juga untuk sariawan ya. Kita bisa minum, kita bisa oles ya ke sariawan ataupun luka supaya cepat kering. Dan terakhir adalah faktor keturunan. Sering sariawan sangat memungkinkan disebabkan oleh faktor keturunan. Melansir laman Medline Plus, sariawan merupakan kecenderungan bawaan yang disebabkan jamur Candida. Hampir 50% orang yang sering menderita sariawan memiliki keluarga yang juga kerap mengalami sariawan. Jika Anda memiliki orang tua atau saudara yang sering mengalami sariawan, hal itu akan meningkatkan risiko keparahan dan frekuensi kekambuhan ya. Jadi itulah sejumlah penyebab sering sariawan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Jadi memang faktor keturunan gitu ya. Tapi keturunan atau tidak ya, hampir kita yang di sini ya, yang menonton channel ini ya, atau hampir semua manusia pernah ya. Nggak ada yang tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan sariawan ya. Tapi memang hal hikmah yang ada ketika sariawan itu kan melepas racun ya sebagai bentuk pertahanan tubuh manusia supaya panas itu keluar ya dengan adanya sariawan ini ya. Dan juga ya saya terus merekomendasikan supaya kita menjaga imunitas tubuh adalah konsumsi rutin produk kesehatan yang saya rekomendasikan tentu saja yang mempunyai manfaat yang luar biasa yaitu propolis ya. Propolis itu kan turunan dari lebah selain madu, yaitu propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu propolis Turkish Propolis Ruqyah atau TPR singkatannya. Itu manfaatnya luar biasa karena sudah memakai teknologi nano ya, yang manfaatnya dapat nano itu ya kan kecil ya, nano itu. Dan teknologi nano itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian manfaat dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain banyak sekali ya. Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan ya, tumor, mah, kanker, kolesterol ya, untuk ginjal, jantung, amandel ya, paru-paru, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ini produk sapu jagat yang hampir mampu ya mengatasi berbagai macam penyakit ya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, sesuai namanya Brain itu manfaatnya Turkish Propolis Ruqyah Brain manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, yang membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, ya, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association ya.
Kemudian juga flavonoid, kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi ya. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Probiotic Supply ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotic Struknya. Link pembelian ada di deskripsi, ataupun juga bisa mencoba produk herbal madu hutan ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.